Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kepada kalian semua, di masa pandemi ini kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan kita dan keluarga kita semuanya dengan cara ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan dengan ikhtiar batin, dengan cara berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi fikih pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kalian semua diharapkan mampu memahami alat-alat atau benda-benda yang bisa dijadikan untuk bersuci, serta mengetahui cara penggunaan alat-alat atau benda-benda yang bisa dijadikan untuk bersuci. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu thaharah dan apa saja alat-alat untuk bersuci, anak-anak sudah ada yang tahu apa itu thaharah dan apa saja alat-alat untuk thaharah atau bersuci? Ya, langsung saja untuk mengetahui dari jawaban tersebut, silahkan kalian simak materi fikih yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Jadi, thaharah menurut bahasa artinya bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah ahli fikih, thaharah berarti membersihkan diri dari hadas atau najis seperti mandi, berwudu, atau bertayamum. Nah, media untuk mandi dan berwudu adalah air, sedangkan tayamum adalah debu. Lalu, apakah semua jenis air dapat digunakan untuk bersuci? Dan apa syarat dan ketentuan air yang dapat digunakan untuk bersuci? Nah, untuk mengetahuinya, silahkan disimak materi berikut ini dengan seksama. Nah, sekarang kita lihat peta konsep berikut ini. Di sini dijelaskan ada beberapa alat untuk bersuci, yaitu air, kemudian debu, dan batu. Sekarang kita akan membahas alat untuk bersuci yang pertama, yaitu air. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang bisa dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang kita pelajari tentang macam-macam air. Yang pertama ada air mutlak atau air suci mensucikan. Jadi air suci mensucikan itu ada 7. Yang pertama air hujan, kemudian air laut, air sungai, air mata air sumur, air embun, dan terakhir air salju. Ketujuh jenis air yang disebutkan tadi adalah air mutlak atau air yang suci mensucikan, dan semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Jenis air yang kedua yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum akan tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya air teh, kemudian air kopi,
air kelapa, dan lain-lain. Ketiga contoh air di atas yaitu air yang suci akan tetapi tidak mensucikan dan tidak sah bila digunakan untuk bersuci. Kemudian jenis air yang nomor 3 yaitu air musammas. Apa itu air musammas? Yaitu air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari menggunakan wadah dari logam selain emas dan perak. Air ini hukumnya suci, akan tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Contohnya yaitu air yang dipanaskan di dalam drum. Air tersebut hukumnya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, jenis air yang keempat yaitu air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci meski tidak berubah rasa, bau, dan warnanya. Contohnya yaitu air yang kurang dari 2 kula yang tercampur najis. Nah, di situ airnya disebut air mutanajis atau air yang tercampur dengan najis. Setelah kita belajar mengenai jenis-jenis air, sekarang kita akan mempelajari alat untuk bersuci yang kedua. Media yang digunakan untuk bersuci yang kedua yaitu debu. Debu dapat dijadikan bahan untuk bersuci. Dalam keadaan darurat, debu bisa digunakan untuk bersuci dengan cara tayamum, dengan menggunakan debu yang suci dan tidak mustakmal atau sudah dipakai. Nah, jadi debu adalah salah satu dari beberapa alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Seseorang dapat bersuci menggunakan debu ketika dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang media untuk bersuci yang ketiga, yaitu batu. Bersuci menggunakan batu disebut dengan istilah istijmar. Sedangkan istinja adalah bersuci dari kotoran menggunakan air saja atau air dan batu. Ada beberapa syarat untuk melakukan istinja atau istijmar menggunakan batu. Di antaranya, bendanya suci atau batunya suci. Kemudian bisa membersihkan kotoran. Kemudian bukan sesuatu yang berharga. Setelah menyimak video dari Bapak tadi, sekarang silahkan kalian membuka modul kalian, kemudian kalian baca, kalian pahami, kalian pelajari untuk materi tentang alat-alat bersuci. Dan setelah itu silahkan dikerjakan untuk penilaian bab 1 pilihan ganda, kemudian diteruskan dengan yang esai. Untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.